Kalau yang awam mungkin kan sama-sama belajar bahasa Inggris gitu ya Sir ya. Tapi bedanya tuh sebenarnya apa sih Sir antara si sastra itu sendiri dengan pendidikan bahasa Inggrisnya? Nah, ini uniknya di Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi ada 2 program studi sebenarnya kakak beradik ya. Sastra Inggris. Kakaknya bahasa sastra ya. Kakaknya Sir, ya? sastra Inggris, adiknya pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini uniknya bahwa antara sastra Inggris dan juga pendidikan bahasa Inggris itu saling melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat semuanya, ketemu lagi sama Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Senang sekali Kak Astri kembali hadir menyapa kalian semua. Dan kali ini aku bakalan ngobrol tentang hal yang pastinya menarik. Kali ini kita bakal berbicara tentang bahasa. Wah, bahasa apa yang kita bilang? Kita bahas hari ini yaitu bahasa Inggris. Bahasa yang merupakan bahasa wajib yang kita kuasai di era globalisasi saat ini. Itu pastinya relevan banget nih sama salah satu program studi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. Namanya adalah program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan program studi satu ini punya banyak banget keunggulan dan pastinya keunikan yang menarik dibandingkan dengan program studi yang ada di luar sana. Gimana keunikannya dan bakal seperti apa lulusannya? Kita langsung ngobrol dengan ketua program studinya langsung. Ini dia ada Dr. Afrianto SSM Hum. Halo Sir. Apa kabar Sir Afri? Baik. Everything is good. Everything is good. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Sir untuk datang ke podcast Teknokrat hari ini. Kita bakal ngobrol banyak hal ya Sir pastinya tentang pendidikan bahasa Inggris. Nah, sebelumnya ngomongin tentang bahasa Inggris nih Sir, awal mulanya dulu nih tertariknya Sir Afri itu bisa untuk menyukai bahasa Inggris itu sendiri seperti apa? Ini sedikit kembali ya. Awal mula sukanya itu waktu di kelas 2 SMA. Oke. 2 SMA dan 3 SMA itu ketemu dengan dosen yang keren. Wow. Ngajarnya seolah-olah seperti kalau kita belajar itu tuh seperti guru itu menuangkan air. Jadi semua masuk gitu loh. Jadi begitu enak belajarnya dan mungkin itu juga bergantung dengan guru sih sebenarnya. Kalau kita merasa dekat dalam artian kita nyambung, kayaknya pelajaran itu oke. Nah, salah satu pelajaran yang oke banget ketika itu adalah bahasa Inggris. Makanya sempat juga waktu itu inginnya bisa ke luar negeri gitu, karena kan bisa bahasa Inggris, jadi harus bisa bahasa Inggris untuk bisa ke luar negeri gitu. Jadi itu awal mulanya. Satu karena guru, karena gurunya keren, siswanya juga keren. Yang kedua karena ada motivasi ingin gimana sih caranya biar bisa berada di luar negeri itu. Oh berarti bahasa Inggris, nah bahasa Inggris yang dikejar. Oke, gitu. luar biasa. Tapi berarti memang lu udah suka gitu ya Sir, karena satu orang jadi motivasi juga. Sampai akhirnya sekarang sudah menjadi kaprodi dari pendidikan bahasa Inggris itu sendiri. Pasti banyak sekali perjalanan yang udah Sir Afri lalui. Dan gimana sih sebelumnya kita ngobrol masuk ke dalam si pendidikan bahasa Inggris, suka dukanya ngajar nih Sir, seperti apa nih? Kalau suka duka itu lebih banyak sukanya. Oh, lebih banyak sukanya. Jadi seperti ini. Kalau berada di kelas, itu seperti berada di ruang kosong. Ruang kosong itu dalam artian, misalkan ada masalah, betul, atau ada complicatednya pekerjaan gitu, tapi begitu di kelas, itu semua hilang. Ketika melihat mahasiswa, mata-mata mahasiswa, dengan wajah-wajah yang ceria, itu rasanya bisa mengobati, kelelahan. Pokoknya kalau masuk di kelas itu rasanya semua itu hilang. Berarti jadi moodnya langsung berubah jadi moodnya happy. langsung berubah. Nggak tahu itu dulu waktu sempat menjadi asisten dosen pun begitu. Ternyata hiruk pikuknya dunia ini ketika masuk di kelas itu semuanya seperti apa ya? Kayak obat penawar gitu ya Sir ya. Berarti ada rasa kepuasan tersendiri ya Sir dalam mengajar dan memberikan atau sharing ilmu juga untuk mahasiswa. Berarti kalau untuk Sir Afri sendiri, bahasa Inggris ini penting sekali dong untuk mahasiswa ataupun untuk semuanya deh, nggak cuma mahasiswa aja. Ya, sangat penting sekali. Penting ini dalam artian bahwa saat ini komunikasi yang terjadi di muka bumi ini ya, di dunia ini itu sudah rasanya bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa pertama di mana-mana, sehingga ini penting terutama bagi para pemuda-pemudi Indonesia
untuk para pelajar khususnya memang ada tuntutan khusus. Namun dia harus diingat ada pesan-pesan dari Badan Bahasa Nasional bahwa bahasa Inggris itu memang penting, tapi jangan lupakan bahasa Indonesia dan juga harus melestarikan bahasa daerah. Nah, ngomongin terkait dengan bahasa daerah nih, salah satu penelitiannya dari Sir Afri ini juga kan ngebahas tentang bahasa Lampung yang dikomparasi dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya mungkin untuk orang awam termasuk aku juga, kalau ngelihat bahasa Inggris dan bahasa daerah yang terutama Lampung itu kan agak sedikit berbeda ya Sir ya. Tapi gimana tuh dalam penelitiannya Sir Afri bisa dikomparasi itu seperti apa sih Sir? Nah, komparasi di sini kita melihat sisi kebahasaannya atau dari sisi linguistiknya. Nah, dari sisi linguistik itu covernya banyak. Nah, salah satu yang bisa dikomparasi adalah dalam tata bahasanya atau kalau dalam ilmu linguistik namanya sinteks. Jadi di sinteks itu mudahnya belajar tentang struktur bahasa. Nah, ternyata setelah dikaji lebih dalam ada kesamaan antara bahasa Inggris dan juga bahasa Lampung karena memang semua bahasa itu secara general konsep itu punya konsep yang sama. Namun ternyata jika dilihat dari karakteristik, oh Lampung punya karakteristik sendiri yang itu tidak dimiliki oleh bahasa Inggris. Karena memang kalau secara rumpun bahasanya memang berbeda ya. Tapi ada hal-hal yang sama dan ada hal-hal yang menarik gitu. Oke, menarik akhirnya bisa diteliti gitu ya Sir ya. Nah, selain itu juga kan kalau untuk di Universitas Teknokrat Indonesia ini sebenarnya ada program studi lain yaitu program studi sastra Inggris. Mungkin banyak juga sobat teknokrat yang bertanya bedanya tuh sebenarnya apa sih sastra Inggris dan juga pendidikan bahasa Inggris. Kalau yang awam mungkin kan sama-sama belajar bahasa Inggris gitu ya Sir ya. Tapi bedanya tuh sebenarnya apa sih Sir antara si sastra itu sendiri dengan pendidikan bahasa Inggrisnya? Nah, ini uniknya di Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi ada 2 program studi sebenarnya kakak beradik ya. Sastra Inggris. Kakaknya sastra ya. Kakaknya sastra Inggris, adiknya pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini uniknya bahwa antara sastra Inggris dan juga pendidikan bahasa Inggris itu saling melengkapi. Contoh, di sastra Inggris itu juga belajar pedagogi, pendidikan. Di pendidikan bahasa Inggris itu juga belajar sastra atau literature-nya. Namun yang menjadi pembedanya kalau di sastra Inggris ketika belajar tentang pendidikan itu basic untuk menjadi seorang pengajar itu apa? Sehingga begitu lulus nanti untuk sastra Inggris ya mengajar itu sudah biasa. Nah, kalau kita bedakan dengan pendidikan bahasa Inggris karena dia pendidikan, jadi major utamanya adalah pendidikan, pedagoginya yang lebih dalam, lebih kental dan juga lebih advance. Nah, namun agar di mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris juga kenal tentang sastranya atau kenal tentang linguistiknya, itu pun tetap dimasukkan dalam sebuah satuan kurikulum yang mendukung mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris ini menjadi selain mengajar tapi punya basic sastranya, tapi punya basic linguistiknya. Karena pada dasarnya linguistik itu bisa membantu di pengajaran bahasa Inggris khususnya. Karena kan memang kalau mengajarkan bahasa Inggris itu ada struktur, ada tata bahasa, ada ya segala macamnya ya, formulasi-formulasi ketatabahasan itu ternyata bisa dibantu dengan hadirnya linguistik. Oleh itu sebabnya di program pendidikan bahasa Inggris itu jadi selain pedagogi ada juga linguistik, ada juga literature. Jadi biar komplit. Jadi lebih lengkap, paket lengkapnya gitu ya. Nah, yang membedakan pada dasarnya adalah kalau di sastra Inggris pedagoginya yang basic, yang dasar, yang utama. Namun belum sampai yang ke advance. Kalau di pendidikan bahasa Inggris bukan sekedar basic, tapi juga sampai advance bahkan ke penerapannya. Bahkan juga nanti mungkin kita bisa bahas juga bagaimana program studi pendidikan bahasa Inggris juga mengimplementasikan teknologi di
perkuliahannya. Nah, itu juga mungkin bisa jadi salah satu keunikan juga ya, Sir ya, dari program studi pendidikan bahasa Inggris dibandingkan juga dengan prodi di universitas lain gitu ya, Sir ya. Karena yang kita tahu sekarang kan zamannya zaman teknologi. Wah, semua generasi serba Z teknologi, semuanya serba semua teknologi. serba digital kan. Betul banget. Nah, kalau untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris sendiri, alumninya nih, Sir, nantinya atau lulusannya itu untuk career path-nya itu seperti apa sih, Sir? Atau istilahnya pemetaan mereka nanti setelah lulus, pasti kan istilahnya bakalan jadi guru nih, tapi kan kita pengennya gurunya seperti apa gitu. Nah, dari prodi pendidikan bahasa Inggris sendiri tuh seperti apa sih alumninya yang diharapkan untuk dimasukkan ke dalam dunia kerja itu seperti gimana? Nah, oke. Sebelum menjawab itu, ini penting bahwa saat ini khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris telah mengembangkan atau sedang mengembangkan kurikulum yang berbasis career path. Dalam artian bahwa kurikulum yang disusun, kurikulum yang dibuat itu mengarahkan mahasiswa untuk siap kerja sebelum lulus. Dalam artian dari semester awal itu mahasiswa sudah diarahkan menuju ke sebuah career path, ke sebuah posisi pekerjaan. Sehingga walaupun belum lulus, si mahasiswa itu sudah punya kompetensi untuk bisa kerja di satu bidang tertentu. Nah, itulah kenapa disebut career path. Jadi ada pekerjaan atau karir yang sudah disetting oleh kampus melalui struktur kurikulumnya, sehingga memudahkan mahasiswa untuk bisa sebelum lulus ya, catatannya sebelum lulus itu pun sudah mulai bisa bekerja. Kalau biasanya kalau kerja kan setelah lulus nih. Iya, betul banget. Kita mau gimana caranya mahasiswa kita itu dibimbing, diarahkan karir pekerjaannya menuju ke satu posisi tertentu mulai dari sejak awal. Sehingga ketika mereka sudah lulus misalkan ya di sebuah mata kuliah tertentu, dan mata kuliah itu ternyata ada berkaitan atau mendukung sebuah karir path, tentunya dia sudah punya kompetensi untuk bisa bekerja di posisi yang tersebut. Berarti memang sudah dipersiapkan banget ya, Sir, sama Teknokrat dan juga program studi PBI-nya, biar mahasiswa tadi ya kata Sir Afri bilang sebelum lulus pun udah dicari orang gitu ya, udah diambil nih sama perusahaan ataupun sekolah-sekolah yang memang membutuhkan lulusan yang pendidikan tapi juga melek dengan teknologi. Dan ini perlu dicatat juga nih. Jadi karir yang yang disiapkan itu pun bukan semata-mata ini pekerjaan, ini pekerjaan, enggak gitu. Sistemnya kita melihat juga bahwa lulusan kita kan kalau bekerja atau mahasiswa kita yang bekerja kan pastinya terkait dengan finansial kan. Betul. Nah, career path yang disiapkan itu ya benar-benar punya finansial yang cukup, yang baik, yang anggaplah ya, yang besar gitu ya. Nah, jadi si mahasiswa diarahkan menuju ke sana. Jadi bisa dibilang, jadi kurikulumnya itu juga berbasis itu income. Wow. Nah gitu. Karena yang dicari juga karena Mbak Astri, cuan gitu ya, Sir. Mbak Astri, kalau kuliah harus bisa kerja dong. Betul. Gitu. Kalau kuliah nggak kerja, gimana? Karena gitu. kita nggak cuma cari ilmu aja ya, Sir ya. Cari pengalaman juga tapi kita juga mencari istilahnya nantinya bisa membangun personal branding kita biar laku di dunia kerja gitu. Itu intinya. Gimana caranya untuk melakukan itu seperti itu kan. Nah, kalau untuk mata kuliahnya sendiri nih, Sir, di pendidikan bahasa Inggris, mata kuliah yang mungkin menjadi salah satu istilahnya nilai jualnya sampai harus memilih si prodi pendidikan bahasa Inggris ini, bedanya ada mata kuliah apa aja sih, Sir? Secara umum, mata kuliah itu tidak berbeda. Tapi kalau untuk di program pendidikan bahasa Inggris di Universitas Teknokrat Indonesia, itu ada program pembelajaran BIPA namanya. Jadi ini memang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Nah, di prodi pendidikan bahasa Inggris itu juga sudah mengembangkan dan juga sudah memasukkan itu ke dalam kurikulum, sehingga itu yang nantinya harapannya ketika lulus, jadi bukan sekedar menjadi guru bahasa Inggris, tapi juga bisa menjadi pengajar bahasa Indonesia tapi untuk penutur asing. Oke, berarti lebih luas lagi lebih luas lagi, itu satu. Yang kedua terkait dengan
tadi teknologi digital. Betul. Nah, di mata kuliah itu juga ada namanya teaching media atau media pembelajaran gitu. Nah, orientasi dari teaching media itu adalah mengarah ke teknologi digital. Jadi bagaimana menerapkan teknologi-teknologi dalam proses pembelajaran. Karena saat ini kalau pembelajaran itu tidak diarahkan ke digital, kita tahu dong para siswa itu lebih dekat dengan game. Betul. Dekat dengan dunia digital seperti itu. Jadi kalau tidak si mahasiswa ini tidak juga dibekali dengan kemampuan untuk menerapkan teknologi, kemampuan menerapkan ya. Kalau menggunakan mungkin kita bisa semuanya. Tapi kalau menerapkan tidak semuanya. Nah, arah dari mata kuliah itu adalah bisa menerapkan atau bisa mengaplikasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Sehingga ketika mereka nantinya sudah berada di dunia kerja, mereka sudah siap. Apapun kondisinya, mereka sudah tahu apa yang harus diperbuat. Terutama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu tadi dengan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi digital. Karena istilahnya kayak video-video pembelajaran saat ini ya, apalagi dengan media sosial dan juga platform yang semakin banyak. Nggak usah yang jauh-jauh, kayak Mbak Asri sendiri aja kalau misalnya ngelihat di salah satu konten ataupun di medsos aja ngelihat kalau banyak sekali guru-guru yang sekarang itu sudah istilahnya menerapkan teknologi tadi. Mereka buat konten tentang pembelajaran tapi yang bisa ngebuat siswanya lebih untuk antusias seperti itu. Jadi ya nggak hanya melulu istilahnya materi-materi saja gitu ya, Sir ya. Oh, ada tambahan Mbak Asri. Apalagi nih Sir kalau boleh tahu? Saat ini kan sedang boomingnya content creator. Betul. Tapi content creator yang pendidikan kan jarang tuh. Itu juga menjadi salah satu kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi si mahasiswa diarahkan juga kalau suatu saat nanti mereka menjadi YouTuber. Yes. YouTuber di bidang pendidikan, nah mereka juga bisa mengembangkan sisi-sisi pendidikan, sisi-sisi bahasa Inggrisnya untuk menjadi sebuah konten di YouTube, sehingga mereka juga bisa menjadi content creator nantinya gitu dalam pembelajaran atau dalam pendidikan gitu. Berarti istilahnya masih balance lah ya, masih ini sesuai juga dengan dunia pendidikan ya. Nah selain itu juga kan Sir, kalau misalnya untuk alumni yang sudah bekerja, terus juga untuk mahasiswanya dibekali dengan lulusan, dan juga kemarin juga sempat untuk salah satu mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris ini berhasil untuk meraih pertukaran mahasiswa ke luar negeri, itu ke Amerika Serikat, dan kurang lebih 1 semester ya Sir ya? 1 semester. Itu bagaimana sih Sir untuk persiapannya sampai menghasilkan mahasiswa yang berprestasi, bahkan sekarang udah sampai tingkatnya internasional gitu. Ya. Ini memang sebuah PR yang besar gitu ya, karena memang tidak mudah untuk membimbing mahasiswa untuk bisa di level itu. Jadi memang pembimbingannya secara bertahap Mbak Asri. Jadi tidak bisa yang si mahasiswa ini langsung oke, kamu gini, pasti dia kaget. Jadi memang pembimbingannya itu secara bertahap. Pertama di kelas gitu ya, nanti masing-masing dosen akan juga sedikit menyinggung tentang pertukaran ke luar negeri dan segala macamnya. Tahap pertama adalah memberi motivasi. Namun di balik motivasi itu pasti ada hal-hal yang dilakukan. Misalnya dari kemampuan berbahasa Inggrisnya, itu juga dari sisi speakingnya ataupun grammarnya ataupun yang skill-skill yang lainnya, itu pun terus diarahkan, dikuatkan nanti sampai akhirnya kan ada itu calon-calonnya tuh. Jadi dosen akan merekomendasikan mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C punya potensi. Nah jadi yang selanjutnya adalah untuk memberi training. Training ini dalam artian persiapan menulis, writing gitu ya, karena kan salah satu syaratnya itu menulis essay tentang motivasi dan segala macam, dan itu penting untuk diberikan. Jadi training diberikan menulis, terus kemampuan berbahasa Inggris, karena untuk ikut program-program tersebut biasanya selalu mensyaratkan adanya tes kemahiran berbahasa Inggris. Misal TOEFL, IELTS ataupun Duolingo.
Nah, jadi si mahasiswa juga disiapkan untuk menghadapi tes-tes tersebut gitu. Jadi harapannya dari sisi kemampuan menulisnya meningkat, dari sisi kemampuan kemahiran berbahasa Inggrisnya juga meningkat, sehingga ada dua hal yang bisa disiapkan begitu. Yang selanjutnya adalah dukungan moral. Terus karena nggak mudah Mbak Astrid. Iya, betul. Mahasiswa juga kan dengan berbagai background latar belakang keluarga, sosial, budaya, lingkungan, keluarga dan segala macam kan desa. kompleks sekali. Jadi ya harus standby. Jadi bukan hanya ketua program studi, dosen pun diharapkan untuk bisa standby. Dan standby itu dalam artian terus mendorong, Nge-push gitu push ya. mahasiswanya. Berarti banyak banget ya sekarang, maksudnya dari pendidikan bahasa Inggris itu tidak hanya sekedar yang kita tahu untuk kuliah, terus itu juga istilahnya mengikuti organisasi yang seperti apa, tapi juga bisa menghasilkan prestasi-prestasi bahkan sampai dengan tingkat internasional, dan juga dibimbing dan juga istilahnya didukung penuh dengan prodinya dan juga dosen-dosen yang istilahnya SDM-nya pun mumpuni gitu ya Sar ya. Yeah. Nah, ngomongin tentang beberapa kegiatan organisasinya juga pasti di dalam prodi bahasa Inggris ini banyak banget ya Sar yang bisa diikutkan. Salah satunya Astrid pernah dengar, ini namanya adalah Micro Teaching Club. Iya. Dan sebagai informasi juga nih Sobat Teknokrat, kalau pendidikan bahasa Inggris ini 2 tahun berturut-turut itu juga pernah menang untuk micro teaching, lomba micro teaching tingkatnya nasional. Nah, itu bukan boleh diceritain juga nggak sih Sir untuk kegiatan si Micro Teaching Club ataupun kegiatan organisasi lain yang mungkin nanti bisa diikutkan sama Sobat Teknokrat yang kuliahnya di PBI. Gitu ya. Nah, salah satunya itu yang tadi disebut Mbak Astri, Micro Teaching Club. Yes. Jadi memang ini sebuah klub yang membahas, mengkaji, mengaplikasikan, bahkan mempraktekkan pengajaran. Nah, jadi dari berbagai metode pembelajaran gitu ya, terus dari berbagai teaching media atau media pembelajaran, terus pengembangan materi ajar, itu dibahas di dalam Micro Teaching Club tersebut. Harapannya ini juga sebenarnya bukan hanya untuk lomba ya. Kalau lomba sih ya alhamdulillah dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris ini juga senantiasa selalu menjadi juara gitu, karena memang ada pelatihan melalui Micro Teaching Club itu. Jadi harapannya dari walaupun kecil gitu, walaupun hanya dalam level mahasiswa, tapi itu diharapkan bisa memberikan sumbangsi. Nah, sumbangsinya itu satu, teknik-teknik, metode-metode, mungkin ada hal-hal yang baru yang ditemukan. Oke, satu. pembelajaran. Ya, pengajarannya. Yang kedua, ya kita untuk proyeksikan lomba gitu. Jadi kita juara bukan karena sulap ya. Kita juara bukan karena pakai kekuatan magis gitu ya. Oh enggak, tapi di balik itu mahasiswa juga ya berjuang tetap. Jadi dalam artian juara juga ada perjuangan, ada pengorbanannya gitu. Kan no pain no gain ya. Nah, gitu. Itu satu Micro Teaching Club. Ada juga yang jadi bukan sekedar ngajar, micro teaching gitu ya. Ini karena jurusannya pendidikan bahasa Inggris, pendidikan semua enggak. Tapi ada juga kelompok mahasiswa yang bergerak di bidang kewirausahaan. Oke. Gitu. Jadi nggak melulu tentang ngajar, pendidikan, teaching, segala macam, enggak. Tapi memang ada juga program kegiatan kewirausahaan. Jadi memang ada ini memang di bagian dari program kerja HIMA. Dari program kegiatan HIMA, salah satunya adalah kewirausahaan. Jadi ada satu divisi khusus di HIMA itu yang sebenarnya jualan. Dan kemarin saya sempat pesen kue kotak gitu, sekitar 25 sampai 50 ke mereka gitu loh. Jadi ya itu menjadi penghasilan tambahan gitu. Dan kuenya enak kok Mbak Astrid. Saya sudah pernah coba. Pernah coba yang nona manis tuh. Iya, itu suka favorit saya. Yang tengahnya bagian itu warna putih. Iya, dalamnya hijau. Itu mereka menyediakan itu. Bahkan juga ada program sembako untuk anak kos.
Menarik nih sembako untuk Jadi ada anak paket, kos. ada paketnya. Misalkan paket cuci-cucian lah ya, segala macamnya itu ada. Jadi ini juga diharapkan biar mahasiswa tidak hanya melihat dari sisi pendidikannya saja, dari sisi pengajaran, tapi juga dari kewirausahaan. Selain itu, mereka juga sedang menggagas ini kewirausahaan, bukan yang jualan ya, tapi kewirausahaan di bidang pendidikan, Mbak Astri. Karena memang ini juga penting. Jadi edupreneur. Jadi di Hima lagi nih. Jadi Hima melalui divisi pendidikan itu memprogramkan untuk membuka kursus privat. Jadi mereka yang akan buat brosur, mereka yang akan promosi, terus nanti prosesnya karena mereka berkelompok, nanti ada kelompok pengajarnya gitu ya, yang masih mahasiswa loh, itu membuka privat. Jadi nanti kalau ada yang privat itu ada pengolahannya seperti apa. Wow, jadi menarik sekali. biar mereka bisa merasakan juga kalau suatu saat nanti bukan cuma bisa ngajar ya, tapi juga bisa mengelola privat bahasa Inggris. Harapannya bisa menjadi sebuah kursus gitu. Karena memang yang asal Mbak Asti tahu ya, Teknokrat ini juga dibangun dari kursus loh. Betul sekali, dari lembaga pendidikan istilahnya yang ada program D1-nya ya Sir dulu itu ya, dari kursus dari SD, SMP, SMA ada semua dulu Teknokrat ini. Iya, kursus-kursusan ya itulah. Jadi harapannya akan ada Bapak Nasrullah Yusuf yang lain dari program pendidikan bahasa Inggris ini. Luar biasa banget. Jadi kalau misalnya untuk sobat Teknokrat di rumah, bahwa yang namanya sarjana pendidikan, apalagi pendidikan bahasa Inggris itu tidak melulu saja hanya menjadi seorang pengajar, tapi bisa istilahnya membuka lapangan pekerjaan yang tadi Sir Afri bilang adalah edupreneur, karena kita biasanya mendengar adanya ya entrepreneur seperti biasa. Yang kemarin juga ada yang namanya teknopreneur kalau aku ngobrol juga sama kaprodi yang lainnya, dan sekarang ada yang namanya edupreneur. Jadi istilahnya tetap menjadi seorang pengajar tapi bisa membuka lapangan pekerjaan dan usaha buat banyak orang, tapi tetap di bidang pendidikan. Jadi tetap memajukan si bahasa Inggris tadi tetap itu ya Sir ya. On the track gitu ya. Masih tetap sama jalurnya gitu ya. Kalau untuk harapannya ke depan Sir, untuk nantinya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan juga alumni-alumninya ini, apa sih harapan dari Sir Afri sendiri? Satu, harapannya mereka punya motivasi berjuang yang tinggi. Dalam artian begini, ketika lulus, dengan bekal kemampuan, dengan bekal keterampilan, harapannya mereka itu benar-benar bisa, oke, ini lulusan. Jadi harus benar-benar ketika melamar pekerjaan, benar-benar menggunakan keterampilannya atau kemampuannya, sehingga itu juga menjadi nilai baik untuk kampus. Itu yang pertama harapannya. Yang kedua harapannya adalah juga mereka tidak hanya melirik mengajar, tapi juga saya sangat berharap akan ada kursus-kursus lain yang manajernya atau pengelolanya adalah mahasiswa atau lulusan dari program studi pendidikan bahasa Inggris gitu. Besar harapannya. Pengennya sih ada Pak Rektor seperti Rektor Universitas Teknokrat Indonesia ini ya, berawal dari yang kecil sehingga menjadi yang besar. Jadi akan ada rektor ukti penerusnya, tapi dimulai dari program pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Harapannya seperti itu, sehingga lebih jauh biar pendidikan di Indonesia juga berkembang lebih pesat dan juga bisa membawa Indonesia ke masa depan yang lebih jaya. Gitu ya. jaya. Berarti kalau untuk kayak pendidikan bahasa Inggris kalian nggak perlu ragu lagi nih ya, karena banyak banget peluang-peluangnya tadi itu ya Sir ya, tidak hanya menjadi seorang guru, tapi kalian juga bisa menjadi seorang pengajar, istilahnya juga menjadi seorang yang bisa menerapkan teknologi nih. Aku garis bawahin lagi adalah menerapkan, karena kalau kata Sir Afri tadi, kalau menggunakan semua orang itu bisa, tapi kalau misalnya menerapkan itu tidak semua orang juga bisa gitu ya. Jadi semoga hari ini podcastnya kita bisa membuka lagi wawasan teman-teman semua sobat Teknokrat di rumah, bahwa pendidikan bahasa Inggris itu
tuh sangat luas ya, Sir. Iya, Tidak hanya melulu kita belajar dari mulai speaking, writing, listening dan lain sebagainya, tapi kita juga belajar dengan adanya teknologi. Betul ya, Sir ya. Untuk kamu yang mungkin mau jadi digital creator, content creator, tapi di bidangnya pendidikan mungkin seperti Jarum Polin ya, Sir ya. Iya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu acuan. Mau di Ayunda yang sampai dia pun mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, atau seperti Kak Vina yang merupakan salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Inggris yang kemarin sudah berhasil memecahkan telur pendidikan bahasa Inggris, berangkat ke luar negeri dan juga membawa ilmu-ilmu baru untuk adik-adik tingkatnya dan pastinya untuk masyarakat Lampung. Terima kasih banyak Sir Afri untuk podcast hari ini. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi juga untuk Sobat Teknokrat. Sukses terus untuk program studi bahasa Inggris, dan juga untuk kalian Sobat Teknokrat yang mau tahu lebih banyak tentang prodi bahasa Inggris, kalian bisa langsung aja kunjungi di websitenya di www.fsip.teknokrat.ac.id. Selain itu juga bisa langsung kepoin Instagram mereka, itu ada di fsip_teknokrat dan juga ada di pbi_teknokrat_id. Jadi nanti kalian bakal dapetin nih informasi seputar apa yang tadi sudah dijelaskan sama Sir Afri, dari mulai pembelajaran ya Sir ya. Terus juga kalau mau ngelihat konten-konten video-video pembelajaran banyak juga ya Sir ya. Diposting juga sama mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tuh, kalian bisa langsung aja cek di situ, atau mau tanya-tanya adminnya bisa banget. Semoga podcast hari ini juga bisa membuat kalian lebih istilahnya lebih semangat lagi untuk melanjutkan kuliah. Jangan lupa Teknokrat juga masih buka pendaftaran. Langsung aja kepoin di www.spmb.teknokrat.ac.id. Dan kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, pastinya dengan bintang tamu dan cerita lagi yang berbeda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.